Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di pertemuan ke-10 dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran, Komunikasi Korporat, dan Manajemen Reputasi Media Digital. Pada sesi kali ini kita akan membedah sebuah topik yang sangat strategis dan krusial bagi keberhasilan organisasi di era modern, yaitu integrasi komunikasi pemasaran dan komunikasi korporat. Seringkali, kedua bidang ini dianggap sebagai entitas yang bekerja secara terpisah, namun faktanya, sinergi di antara keduanya adalah kunci utama dalam membangun citra serta kredibilitas perusahaan yang kokoh di mata publik. Kita akan mengeksplorasi bagaimana penyelarasan pesan dari sisi produk maupun sisi institusi dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan konsisten. Pastikan Anda sudah menyiapkan catatan karena pembahasan kita akan sangat mendalam. Mari kita buka sesi ini dengan memahami fundamental keterhubungan komunikasi dalam ekosistem bisnis digital saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, mari kita perhatikan terlebih dahulu agenda pembelajaran kita pada hari ini yang terangkum dalam daftar isi berikut. Ada 3 pilar utama yang akan menjadi fokus diskusi kita sepanjang sesi ini. Pertama, kita akan membedah secara fundamental mengenai konsep integrasi antara komunikasi pemasaran dan komunikasi korporat untuk memahami bagaimana kedua fungsi ini saling bersinggungan. Kedua, kita akan mempelajari teknik penyusunan pesan yang konsisten, di mana tantangan utamanya adalah bagaimana tetap menyampaikan pesan yang seragam meskipun ditujukan bagi kelompok audiens yang berbeda-beda. Terakhir, kita akan menutup sesi dengan pembahasan mengenai pengelolaan komunikasi internal dan eksternal yang terintegrasi secara holistik. Dengan memahami ketiga poin besar ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat memiliki perspektif baru dalam mengelola komunikasi organisasi yang lebih efektif, efisien, dan memiliki dampak yang terukur di berbagai lini media digital yang saat ini terus berkembang pesat. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu memahami konsep dasar integrasi antara komunikasi pemasaran dan komunikasi korporat. Dalam lingkungan bisnis yang serba cepat saat ini, perusahaan tidak lagi bisa bekerja dalam kotak-kotak departemen yang terpisah atau silo. Komunikasi pemasaran seringkali berfokus secara spesifik pada produk, harga, dan promosi untuk mendorong penjualan langsung serta membangun loyalitas pelanggan di level transaksional. Di sisi lain, komunikasi korporat memiliki jangkauan yang jauh lebih luas, mencakup manajemen reputasi, hubungan investor, dan komunikasi krisis yang menargetkan kepercayaan publik secara menyeluruh. Integrasi berarti menyatukan kedua disiplin ini di bawah satu visi strategis yang sama. Tujuannya adalah memastikan bahwa identitas merek yang kita bangun di pasar produk sejalan dengan citra institusional yang kita sampaikan kepada pemangku kepentingan. Dengan harmonisasi ini, organisasi dapat memancarkan kredibilitas yang kuat, mengurangi kebingungan audiens, dan pada akhirnya menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di era ekonomi digital yang sangat dipengaruhi oleh persepsi publik. Setelah kita memahami konsep dasarnya, muncul pertanyaan penting. Apa sebenarnya perbedaan mendasar antara kedua disiplin ini dan mengapa kita harus menyatukannya? Mari kita bedah satu persatu. Secara fungsional, komunikasi pemasaran berfokus pada strategi produk, penetapan harga, dan promosi untuk mendorong konversi penjualan secara langsung. Sementara itu, komunikasi korporat bergerak di ranah yang lebih luas, yaitu menjaga reputasi institusi dan membangun hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders. Lalu, apa pentingnya integrasi? Di era transparansi digital saat ini, audiens tidak lagi memisahkan antara kualitas produk dengan perilaku perusahaan pembuatnya. Integrasi keduanya menciptakan sinergi yang sangat kuat. Pesan pemasaran yang menarik akan didukung oleh kredibilitas korporat yang terpercaya. Tanpa keselarasan ini, organisasi berisiko menyampaikan pesan yang kontradiktif yang dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, sinergi ini bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk memperkuat citra sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis secara jangka panjang dan berkelanjutan bagi organisasi di masa depan. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana teori ini diaplikasikan di lapangan, mari kita bedah sebuah studi kasus yang sangat relevan, yaitu strategi integrasi komunikasi di Gojek Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar, Gojek berhasil menunjukkan bagaimana komunikasi pemasaran dan komunikasi korporat bekerja beriringan secara harmonis. Di satu sisi, kita melihat tim pemasaran mereka sangat agresif dalam mempromosikan layanan melalui kampanye yang kreatif dan relevan dengan gaya hidup masyarakat.
Di sisi lain, tim komunikasi korporat mereka secara konsisten membangun narasi tentang dampak sosial, pemberdayaan mitra driver, dan transparansi tata kelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Melalui integrasi ini, Gojek tidak hanya dikenal sebagai aplikasi penyedia jasa, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki nilai sosial tinggi di mata publik. Ketika kampanye pemasaran mereka mengajak orang untuk menggunakan layanan, reputasi korporat yang positif tersebut menjadi landasan kepercayaan bagi konsumen untuk memilih Gojek dibandingkan kompetitor. Keberhasilan ini membuktikan bahwa penyelarasan antara janji merek dalam iklan dengan realitas nilai yang diusung oleh perusahaan adalah kunci utama dalam memenangkan hati audiens di pasar yang sangat dinamis. Melanjutkan studi kasus kita, mari kita cermati lebih dalam mengenai latar belakang dari Gojek Indonesia. Didirikan pada tahun 2010, Gojek telah bertransformasi dari sekadar layanan ojek daring menjadi raksasa teknologi yang menyediakan solusi transportasi, logistik, hingga pembayaran digital secara terintegrasi. Namun, operasional di industri yang sangat dinamis ini tentu tidak lepas dari tantangan besar, terutama menghadapi persaingan pasar yang sangat ketat dari kompetitor global maupun regional seperti Grab, Maxim, dan Shopee Food. Dalam posisi ini, komunikasi memegang peranan vital untuk mempertahankan pangsa pasar. Gojek menghadapi dua tantangan komunikasi utama yang harus diselesaikan secara simultan. Pertama adalah bagaimana menjaga loyalitas pengguna tetap tinggi di tengah perang harga dan promosi yang masif. Kedua, perusahaan harus mampu membangun dan mempertahankan citra positif di masyarakat, terutama terkait isu-isu sensitif seperti keselamatan kerja dan kesejahteraan para mitra driver. Disinilah integrasi komunikasi diuji, bagaimana perusahaan menyeimbangkan narasi promosi yang mengundang transaksi dengan narasi korporat yang memperlihatkan empati serta tanggung jawab sosial. Memahami latar belakang ini sangat penting agar kita bisa melihat betapa kompleksnya pengelolaan pesan di level korporasi sebesar Gojek.